Bab 2817. Kuil Tao di Gunung Belakang. Ini juga berkat Dedi Fu yang menjadi top master pemurnian alat di daratan. Jika tidak, jika itu orang lain, seperti Reino Hong dan lainnya, dia bahkan tidak yakin perbaikan akan berhasil. 5 hari, seharusnya baik-baik saja. Eric Qin memikirkannya. Sebenarnya, dia khawatir dengan situasi sebelumnya, jadi ketika memancing keluar Huda Dai dan yang lainnya, dia memberikan kurun waktu tambahan, tidak berkata dengan yakin. Tetapi sekarang orang-orang ini tidak memiliki keraguan tentang identitas dirinya atau apa yang dirinya lakukan, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk memperpanjangnya selama 1 atau 2 hari. Tapi sekarang, Eric Qin harus meninggalkan formasi dulu dan mengirim biji roh yang dibutuhkan Dedi Fu. Karena khawatir tentang kurangnya naga spiritual, dia masih perlu memberikan beberapa mutiara reiki emas kepada Dedi Fu. Untungnya, dia memiliki cadangan yang cukup, masalah ini tidak menjadi kendala. Baiklah, semuanya, mari kita istirahat selama sebatang dupa. Kalian dapat mengurangi infus reiki hingga setengahnya dan bergiliran untuk beristirahat, tetapi jangan meninggalkan tempat ini terlalu jauh. Aku akan segera kembali setelah membenahi energi pencerahan. Eric Qin membuka matanya, membubarkan kabut putih formasi, dan berkata dengan ringan. Karena situasi baru pisau Yoyang, pemurnian alat di pihak Dedi Fu juga berhenti, jadi Eric Qin tidak khawatir kerohanian akan menyebar dan terungkap. Setelah meninggalkan kalimat ini, Eric Qin bangun dan pergi tanpa memberitahu semua orang kemana dia pergi. Kalian tetap di sini, aku akan kembali ke sekte untuk melihat-lihat. Huda Dai melihat bahwa Eric Qin telah pergi, berpikir sejenak, dan mengatur agar yang lain terus mempertahankan formasi dan dia pergi dari sini. Meskipun semuanya tampak aman, dia masih sedikit khawatir dengan situasi di Partai Henshan. Oh, token transmisi suara tidak sepenuhnya terjamin. Jika lawan bergerak cepat, maka kultivator fase transendensi bahkan tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan transmisi suara. Namun, ketika dia kembali ke sekte, dia menemukan para kultivator yang bertugas menjaga daerah sekitarnya, dan setelah menanyakannya, Huda Dai merasa lega. Semuanya seperti biasa, formasi tidak berubah sama sekali, dan para kultivator tidak terlihat tertipu. Setelah dipikirkan baik-baik, karena dia terlalu banyak berpikir karena pengeboman rumah harta karun dia beberapa hari yang lalu. Dengan formasi yang ditinggalkan Tuan Muda Siong, semua yang ada di perbendaharaan telah dikosongkan, jadi bagaimana bisa begitu banyak orang ingin masuk ke sekte mereka? Mengetahui hal ini, Huda Dai buru-buru berbalik dan berjalan menuju lembah, karena takut menunda urusan Eric Qin. Dan selama periode ini, Eric Qin juga terbang, berbalik, dan menyusup ke dalam rumah harta karun. Di sisi ini, pemurnian alat Dedi Fu untuk sementara mengalami stagnasi, ketika Eric Qin dan Huda Dai sama-sama memasuki Partai Henshan. Bukit belakang sekte beruang darah, di tempat yang sepi dan sunyi. Sebuah kuil Tao berdiri di sana. Kuil Tao dikelilingi oleh bambu dan kayu, dan bambu hijau tumbuh subur dan hidup. Kadang-kadang, ketika angin sepoi-sepoi bertiup, hutan bergemerisik, tetapi sangat menyenangkan dan nyaman didengar. Kuil Tao ini adalah kediaman yang khusus diatur oleh ketua sekte beruang darah untuk Taois naga harimau. Taois naga harimau tidak dipaksa untuk tinggal di sekte beruang darah, dan tidak ada penjaga kultivator yang diatur, memberikan kebebasan dan ketenangan mutlak bagi Taois naga harimau. Biasanya, sekte beruang darah juga melarang kultivator untuk mengganggu Taois, sehingga Taois naga harimau dapat berlatih deduksi di sini dengan tenang. Pada saat ini, kedamaian di luar kuil Tao hancur. Sando Siong berekspresi muram menginjak anak tangga batu, meremukkan daun-daun berguguran di papan Bluestone, dan berjalan ke kuil Tao selangkah demi selangkah.
Tempat sepi di belakang kuil Tao adalah tempat Sando Siong tidak memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki, tetapi Sando Siong memenuhi syarat untuk memasuki aula depan. Pada saat ini di aula, seorang Taois muda duduk bersila di atas bantal jerami, bermeditasi dan melatih teknik bernapas dalam 8 diagram. Asap hijau kabur di sekeliling, dengan suara nyanyian kitab suci entah dari mana, dan wajah tampan di balik jubah Tao sangat murah hati dan agung, seperti seorang dewa yang benar-benar memahami kebenaran suci langit dan bumi. Melihat Sando Siong masuk, pemuda Tao itu membuka matanya dan tersenyum lembut. "Tuan Muda Siong, hasil deduksi akan aku berikan lewat transmisi suara secara langsung, mengapa datang langsung ke sini?" Saat dia berkata, pemuda itu melambaikan tangannya, dan sebuah bantal jerami terbang keluar dan mendarat di kaki Sando Siong. Tidak ada meja atau kursi di aula pencerahan, siapapun yang masuk juga duduk di atas bantal jerami untuk berbicara. Tapi Sando Siong jelas tidak berminat untuk duduk dan mengobrol dengan pemuda itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Steve Yan, di mana pria itu sekarang? Sudah berhasil memeriksanya?" "Sudah hampir waktunya, seharusnya tidak ada masalah." Pemuda bernama Steve Yan melihat Sando Siong menolak untuk duduk, menggelengkan kepalanya, dan berdiri. "Kamu memberiku transmisi suara beberapa hari yang lalu, dan memintaku untuk menggunakan barang yang sesuai terlebih dahulu, dan kemudian langsung menjelajahinya setelah kembali. Ini tidak akan lama. Dia hanya fase penilaian tahap awal. Aku tidak tahu siapa dia, yang membuatmu begitu peduli." Steve Yan berkata dengan penuh minat. "Wanita cantik atau musuh?" "Steve Yan, bukankah kamu jago teknik deduksi? Kenapa kamu tanya aku? Bukankah kamu akan tahu dengan hanya menghitungnya?" Sando Siong bersenandung, terlalu malas untuk menjawab. "Hehe, tidak perlu dihitung. Aku tahu itu bukan wanita cantik dengan melihat ekspresimu, itu pasti musuh. Tapi jika orang ini membuatmu sangat marah, aku khawatir dia akan bernasib buruk. Kebetulan, kompas ramalan sudah terbuka, biar aku lihat di mana orang yang kamu cari." Di sisi aula, cahaya dari kompas ramalan yang dipegang oleh cangkang kura-kura tiba-tiba menghilang. Steve Yan menyeringai, menunjukkan gigi putihnya, dan berjalan mendekat. Ekspresi Sando Siong penasaran, dan dia mengikutinya ke samping. Selanjutnya, dia menyaksikan Steve Yan menggunakan metode rahasia untuk membuka cangkang kura-kura, dan mengeluarkan 18 tulang binatang yang terbalik darinya. Kemudian Steve Yan mengatakan sesuatu, seolah sedang menghitung sesuatu berdasarkan arah dan posisi tulang binatang. Dalam hal ini, Sando Siong tidak merasakan banyak keingintahuan, sebaliknya, dia telah terbiasa dengan serangkaian tindakan ini. Di antara 3 tuan muda sekte beruang darah dan keluarga Siong, bukan 2 tuan muda lainnya yang paling sering bertemu dengan Steve Yan, melainkan Sando Siong. Karena tuan muda tertua sombong dan sifatnya keras, dan tuan muda yang kedua rendah hati dan terkendali, mereka tidak terlalu sering datang ke kuil Tao. Hanya Sando Siong yang akan mencari Steve Yan setelah bertemu dengan seorang wanita cantik, dan ketika dia ingin membunuh seseorang, dia juga akan mencari Steve Yan. Sehingga, hubungan antara keduanya lebih akrab. Posisinya keluar, di sini. Setelah Steve Yan menyelesaikan ramalan, dia mengeluarkan pena kuas dan tintanya, menitik sebuah goresan di suatu tempat di peta pegunungan sihir, lalu membentangkan kertas dan menggunakan pena kuas untuk menggambar lokasi tertentu. "Kamu kirim pakai kerohanian saja langsung ke aku, kenapa repot-repot?" Melihat Steve Yan menggambar lembah sedikit demi sedikit, Sando Siong mengerutkan kening. Dia tahu bahwa apa yang diramalkan oleh Steve Yan lebih dari 1 titik. Jika dia bisa menggambarnya, itu menunjukkan bahwa apa yang dilihat Steve Yan adalah gambar sekunder. Ini dapat ditransmisikan sebagai filamen kerohanian, tetapi Steve Yan selalu harus menggambar dengan pena.
Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh guruku, dan ini tidak bisa dilanggar. Setelah menggambar, Stivian tersenyum, meniup kertas itu, lalu menyerahkannya kepada Sando Siong. Partai Hengshan, tampaknya itu adalah sekte di bawah sekte Moyun. Dia melirik lembah dan menyimpannya, lalu Sando Siong melihat peta dan menemukan lokasi spesifiknya. Segera, niat membunuh yang dingin melintas di wajah Sando Siong. Apa yang dia minta Stivian temukan secara alami adalah tempat Eric Kin berada. Bersambung.